Shalom, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu GBI Metro Permata, saya percaya kita semua diberkati. Apapun situasi dan keadaan kita saat ini, kita harus bersyukur. Ada amin ibu-ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengikuti kembali ya ibadah WBI Metro Permata di tempat ini. Dan saudara, ibu-ibu yang ada di rumah, saya percaya semua kita akan diberkati. Haleluya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan yang luar biasa kami rasakan Tuhan. Kami nikmati Tuhan, pemeliharaanmu sungguh sempurna atas seluruh kehidupan kami, keluarga kami semuanya Bapa. Kalau hari ini kami akan beribadah sejenak Tuhan, kami mau siapkan hati kami, fokuskan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau diberkati lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami rasakan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat cinta sejati yang daripada Tuhan bagi setiap kami boleh dipulihkan senantiasa. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang sejati itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga bagikan itu bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, berkarya Engkau Tuhan pada hari ini. Dan kami siapkan hati kami, seluruh kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, kami percaya kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bentar, tes. Oke. Oke, shalom semuanya wanitanya Tuhan. Shalom sekali lagi, apa kabar? Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan yang baik. Wanita pilihan Tuhan tetap semangat, amin. Haleluya, di rumah masing-masing dimanapun kita berada, yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini tadi kita sudah berdoa, kita akan mengikuti ibadah WBI hari ini. Mari siapkan hati kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita akan terus terbang bersama Tuhan oleh karena kekuatan dan cinta Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu buat setiap kami Bapa. Kami ada hari ini, kami kuat Tuhan. Bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
Tuhan hari ini saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap wanitanya Tuhan, boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah online hari ini. Bukan sekedar karena kami wanita Tuhan, tapi Tuhan karena kami adalah wanita-wanita pilihan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dan dari hidup kami merasakan sungguh Tuhan, cinta sejati Tuhan, cinta yang besar yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Sungguh tidak terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Waktu kami lemah Tuhan, tangan-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Waktu hati kami bimbang Tuhan Yesus, mungkin kami merasa sendiri Tuhan. Tuhan, kami sungguh melihat Tuhan, kasih sayang-Mu menuntun kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, hari ini saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Roh Kudus. Mari lawat setiap kami wanita-wanita pilihan-Mu ya Bapa. Wanita-wanita yang sedang Kau bangkitkan Tuhan Yesus. Oralabaya syakan daralabaya daralabaya ralalabaya si. Mari Bapak Ibu Saudara, mari terus sembah Dia. Mari ibu-ibu dimanapun kau berada, wanita pilihan Tuhan, mari sembah Dia. Oralabaya syakaralabaya daralabaya se. Oradarabaya syakaralalambu. Haleluya Yesus. Oriandarabaya syakaralabaya daralabaya si. Oralabaya syakaralabaya daralabaya se. Waktu kita menyembah Tuhan, hati yang gentar, hati yang tawar akan Tuhan kuatkan, agar Tuhan teguhkan. Oralabaya syakaralabaya se. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
rajanya. Oh rabakara lalabo ya syandara lalabo. Kirabakara laba ya syandara laba ya si. Terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap, amin, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap, dengan segenap jiwa ragaku, amin, dengan segenap jiwa ragaku. Mari lebih lagi, mari menyembah Tuhan. Uranalalabaya syakaralalabaya Urianarabakalalabaya syakaralalabaya daralabaya si. Ditabakaralabaya si. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Urianabakalalabaya syakaralalabaya Dibakalalabaya syakaralalabaya si. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Oh Jesus. Urianarabakaralabaya syakaralalabo. Inarabaya sikinalalalabo. Inabakalalabaya se. Hallelujah. We worship you, Jesus. Urianarabaya syakaralalabaya lalabo. Mari menyembah Dia di dalam roh. Urabakanalalalabaya se. Mari wanita Tuhan bangkitlah. Urabakanalabaya syakaralalabaya lalabo. Inamakanamu. Haleluya. Ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Urianarabaya syakaralalabaya lalabo. Inarabaya sikinarabaya si. Syalalabaya si. Hari ini kami sungguh membawa hati kami Tuhan Yesus. Hati yang melekat kepadamu ya Tuhan. Hati yang mengasihimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar memberikan hati kami Tuhan. Segenap jiwa kami hanya sama Tuhan Yesus. Hanya kepadamu ya Bapa. Inilah rinduku kepadamu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Ku berikan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap boleh beribadah. Kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus, saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Apa yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, nyatakan pada setiap kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati buat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom para wanitanya Allah. Shalom. Puji Tuhan, bulan ini kita ketemu lagi dalam ibadah WBI kita ya. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah cinta sejati. Wah keren ya. Temanya keren ya, judulnya keren ya. Oh ya ibu-ibu, para wanita, kabarnya pasti baik kan? Ya, saya percaya selama pandemi ini kurang lebih kita sudah setahun ya menghadapi pandemi ini. Saya percaya wanitanya Allah tetap kuat, amin. Tetap kuat karena kita setiap hari melekat pada firman. Puji Tuhan. Nah, para wanitanya Allah bicara tentang cinta sejati. Saya mengingat ya, karena saya pernah melahirkan, saya punya 3 anak. Saya memikir-mikirkan rasanya di dunia ini belum ada kasih yang melebihi cinta seorang mama. Para wanita setuju dengan saya? Setuju? Ya, saya percaya banyak yang setuju ya. Banyak yang sudah mengalami ketika kita menyadari ada kehidupan dalam diri kita, kita sangat berhati-hati ya. Kita memberikan yang terbaik karena ada kehidupan dalam diri kita, ada seorang bayi yang akan kita lahirkan. Kita menyadari itu, kita akan menjaga diri kita baik-baik, kita makan semua yang terbaik. Kita berikan semua yang terbaik. Kita mengorbankan banyak hal ya. Dan ketika kita menjalani yang namanya proses melahirkan itulah kita benar-benar menyadari peran seorang mama itu luar biasa ya. Kalau Tuhan memilih kita jadi seorang wanita, kita harus bersyukur, amin. Berarti kita lebih kuat daripada pria. Setuju ibu-ibu? Para wanita nyala setuju? Setuju. Mengapa? Karena kita pernah mengalami rasa sakit yang begitu hebatnya ya. Dan itu membuat para wanita itu katanya tidak mudah cengeng ya. Lebih kuat. Mudah-mudahan ya doa kita terus kita semakin kuat, amin. Amin ya. Nah para wanitanya Allah bicara tentang cinta sejati. Tadi kita udah nyanyi lagunya, itu lagunya sudah mewakili sedikit khotbah saya pada siang hari ini ya. Cerita tentang cinta sejati yang tidak pernah usang itu adalah cerita tentang kasihnya Allah, amin. Cintanya Allah kepada kita dan kita tahu belum pernah ada kasih yang seperti itu, amin.
Ya, saya waktu mengalami kelahiran baru, waktu saya mengikuti HMC ya, seringkali ada sebuah lagu yang dinyanyikan, lagunya seperti ini. Belum pernah ada kasih di dunia ya, sanggup menerima diriku apa adanya. Itulah Tuhan kita, amin. Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-21. Nah, saya akan sedikit review dulu ya sebelum kita masuk dalam ayatnya. Kita ingat cerita ketika malam ketika Tuhan Yesus ditangkap ya. Kalau tiap kali kita nonton film The Passion itu, The Passion of Christ, aduh kayaknya gimana ya, hati kita bergetar melihat penderitaan Tuhan kita yang begitu mengerikan. Malam hari ketika Tuhan Yesus ditangkap, kita baca di Alkitab, dikatakan di situ diceritakan seseorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yaitu Petrus ya. Petrus orang yang sangat berani, tapi entah apa yang terjadi pada dirinya malam ketika Tuhan Yesus ditangkap. Alkitab mencatat dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ya, saya kalau baca, saya menempatkan diri saya di posisi Tuhan Yesus, pasti saya marah ya. Saya marah sekali sama yang namanya Petrus. Bayangkan ya, setiap hari kita bersama-sama. Tega-teganya Petrus ketika malam Tuhan Yesus ditangkap ya. Saya menempatkan diri, saya ditangkap, saya perlu bantuan, saya perlu support dari seorang teman, malah dia melarikan diri ya. Ketika orang bertanya, loh kamu bukannya temannya Yesus itu? Bukan, aku gak kenal Yesus. Dan celakanya Tuhan Yesus mendengar jelas-jelas apa yang diucapkan oleh mulut Petrus. Coba kalau kita digituin, gimana perasaan kita? Sakit gak? Sakit kan? Itu yang Tuhan Yesus alami ya. Nah, setelah Petrus menyangkal 3 kali, saya percaya Petrus juga dikatakan di situ Petrus pergi, pasti dia menangis ya. Dia juga mungkin menyesal ya, pasti menyesal, kenapa aku menyangkal Tuhanku itu, kenapa aku menyangkal ya. Nah, setelah terjadi hal itu, lalu kita lihat di dalam Yohanes 21 ya. Yohanes 21 di judul perikop ayat pertama itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di sini diceritakan bahwa sepanjang malam murid-murid Yesus tidak menangkap ikan seekor pun ya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka ya, ceritanya di situ, tebarkan jalamu gitu ya. Nah, di sini sepanjang malam mereka tidak dapat ya. Kata Simon kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat ketiga. Ayat keempat, ketika hari mulai siang ya. Jadi kasihan, sepanjang malam mereka tidak dapat ikan. Ketika hari mulai siang, ternyata Tuhan Yesus berdiri di pantai. Murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu dia bertanya kepada murid-murid. Ayat yang kelima, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Ya, nanti next time saya cerita hal ini ya. Lalu mereka menjawab tidak ada ya. Nah, kata Yesus ayat yang ke-6 kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, ceritanya akhirnya mereka dapat banyak ikan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka ya, ayat 10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Singkat cerita, Tuhan Yesus muncul di tepi danau Tiberias ini. Lalu Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan menyediakan makanan buat mereka ya, ikan yang sudah mereka tangkap, lalu Tuhan membakar ikan itu ya untuk mereka. Lalu di ayat 13 Yesus mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Nah, para wanitanya Allah, tadi saya katakan Petrus menghadapi sesuatu yang sangat traumatis ya, yaitu dia menyangkal Tuhan Yesus. Melalui cerita ini ya,
Bayangkan ya, setelah dia menyangkal Tuhan, Tuhan muncul lalu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, misalkan saya nih habis inilah ya sama Bu Diana beda pendapat, pasti kita hati tuh rasanya gimana gitu ya. Namanya beda pendapat, ada yang nggak cocok gitu ya, pasti ada ganjelan di hati. Nah ketika Petrus ditemui Tuhan Yesus, dia pasti mikir, kok Tuhan Yesus sikapnya biasa aja ya. Tidak diceritakan bahwa Tuhan Yesus marah, enggak ya. Bahkan Tuhan menyediakan sarapan untuk mereka. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan sesudah sarapan ya. Jadi Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat mereka ya. Tuhan Yesus setelah sarapan ngomong sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu di sini Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali di sini ya. Kalau dilihat terjemahan bahasa Yunaninya dikatakan, Petrus apakah engkau agape sama aku ya. Agape itu kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love ya. Dalam kondisi apapun tetap mengasihi ya. Tuhan Yesus nanya hal ini, bayangkan ya. Saya sama Bu Diana nih ya, kita habis ribut seumpama ya. Saya bilang sama Bu Diana di depan orang, saya bilang, enggak, saya enggak kenal Bu Diana, siapa itu Bu Diana? Sementara Bu Diana dengar omongan saya dan bertatapan muka pula, bertatapan mata. Itu tuh di hati itu rasanya bagaimana gitu ya. Itu kita disangkal, ditolak oleh teman. Nah bayangkan, saya enggak tiap hari ketemu dengan Bu Diana. Petrus dengan Tuhan Yesus itu setiap hari mereka ketemu ya. Nah di sini kita lihat, udah terjadi penyangkalan, Tuhan muncul, Tuhan menyediakan sarapan. Pasti Petrus mengamati ya, apa yang akan Tuhan Yesus buat. Dia menanti-nanti kapan Tuhan Yesus akan marah sama aku gitu ya. Tapi kita lihat di sini, ketika sarapan Tuhan Yesus bukannya marah, bukannya nanya, Petrus kamu tega-teganya ya. Enggak loh, Tuhan Yesus enggak ngomong begitu. Tuhan Yesus nanya sama Simon, sama Petrus, apakah engkau agape sama aku? Ya, karena sebelum Tuhan Yesus disalib, Petrus pernah berkata, Tuhan sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, itu perkataan seorang yang sangat berani. Tapi kenyataannya dia menyangkal Tuhan. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Di sini para wanitanya Allah, kita belajar hal pertama tentang cinta sejati. Ya, cinta sejati, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya waktu dia mati untuk murid-muridnya. Dia sudah membuktikan betapa cintanya itu sejati, murni, kasihnya murni adanya. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada Petrus bahwa dia mengampuni semua perbuatan Petrus. Itulah cinta sejati. Poin pertama, ya, dia mengampuni. Tuhan bertanya, Petrus apakah engkau agape sama aku? Petrus bingung ya, tapi dia menjadi pribadi yang jujur sama Tuhan. Dia menyadari, aku udah bikin banyak kesalahan, tapi Tuhan tidak menghukum aku. Itu heran banget, heran, sangat mengherankan untuk Petrus. Tapi Tuhan mengerti keadaannya Petrus, sangat mengerti. Meskipun Tuhan bertanya, apakah engkau agape sama aku? Petrus berkata, Tuhan, aku tidak bisa agape sama Tuhan. Karena sudah terbukti aku tidak bisa agape. Ketika Tuhan mengalami hal-hal sulit, aku meninggalkan Tuhan. Sudah terlihat aku tidak agape. Dia terbuka, dia jujur sama Tuhan. Dia katakan, aku phileo, yaitu kasih persaudaraan. Aku belum bisa Tuhan pada level unconditional love. Aku bisa mengasihi Tuhan sebagai saudara. Nah di sini kita lihat ya, Tuhan Yesus kasihnya besar, ya, cintanya besar, cinta sejatinya besar, ya.
Jadi dia mengampuni Petrus. Bukan hanya Petrus, tapi semua murid-murid yang bersama dengan Petrus di hari itu, ya, dia mengampuni mereka semua. Para wanitanya Allah, kalau ditanya, ini ibu-ibu, para wanita, pernah nggak disakiti oleh para suami? Pernah nggak? Oh pernah, cuma satu orang yang pernah. Cuma satu yang pernah. Yang lainnya bilang apa? Sering bu, sering. Ibu-ibu, para wanitanya Allah, kalau kita balik pertanyaannya kepada kaum pria, para bapak-bapak, pernah nggak disakiti sama istri? Jawaban mereka apa? Oh enggak. Kata Pak Eki nggak pernah. Waduh luar biasa. Nggak pernah sekali katanya, berarti sering ya. Berarti sering. Nah, saya mau bicara, ini kan untuk para wanita ya, para wanita. Saya mau berkata kepada kita, mengingatkan kepada kita, para istri, tidak ada seorang pun suami sempurna di dunia ini. Enggak ada. Enggak ada. Tuhan yang kasihnya begitu sejati, begitu sempurna aja, kita sering kecewa loh sama Tuhan, benar? Artinya kita yang enggak beres. Sama kasih Tuhan yang begitu luar biasa aja kita sering kecewa. Nah mari kita lihat ke dalam hati kita, amin. Sering kita berkata, sering kita mengeluh, suamiku itu ya sering banget bikin aku kecewa, sering banget bikin aku sedih, sering banget bikin aku sakit hati. Kalau kita tanya sama suami juga jawabnya begitu. Ya, jadi mari siang ini kita belajar apa itu cinta sejati. Kita belajar dari Tuhan, amin. Tuhan Yesus sudah kasih contohnya. Ya. Mana sih ada suami yang gak pernah salah? Mana ada istri yang gak pernah salah? Betul para wanita? Kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin hari ke depan kita juga akan melakukan kesalahan lagi. Tapi belajar dari ini. Tuhan Yesus tidak ngungkit-ngungkit kesalahan Petrus. Enggak ngungkit-ngungkit penyangkalannya. Tuhan gak lantas bilang gini, Petrus sini kau, duduk sini ya. Layaknya para wanita gagah perkasa zaman sekarang. Suami baru pulang di pintu, sini kau, duduk di sini. Itu para wanita yang gagah perkasa. Enggak ya, di sini enggak. Semua wanita yang ada di sini, terutama di GBI Metro Permata, udah belajar jadi istri yang lemah lembut, amin. Karena Tuhan Yesus yang ngajarin, belajarlah padaku. Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar, amin. Ya, jadi yang pertama mengampuni, amin. Kita nggak lupa kesalahan kesalahan suami kita, kesalahan yang pernah dia perbuat. Kita nggak lupa. Dia pun ingat segala kekonyolan kita, ya, kesalahan kita, kecerobohan kita. Suami kita pun nggak amnesia, dia ingat juga, ya. Amin Susi? Amin. Nanti tanya sama Pak Hendra, ingat enggak kesalahannya si Anu, jangan sebut nama ya. Karena biasanya Hendra orangnya pelupa kalau kesalahan istrinya. Amin, 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 amin. Ya jadi kita belajar ya. Itu kasih Tuhan itu sempurna banget, amin. Saya ketika merenungkan ini saya benar-benar Tuhan, saya melihat dalam diri saya banyak kekurangan, saya banyak komplain ya. Dulu waktu saya baru menikah Tuhan kenapa suami saya banyak kekurangan gitu ya. Tapi berjalan bertambahnya waktu saya semakin mengerti. Bukan saya yang melihat kekurangan terus suami saya. Tapi saya juga belajar melihat saya banyak kekurangan. Saya harus membenahi diri. Jadi poin pertama cinta sejati kita belajar dari Tuhan. Mengampuni, amin. Ya. Mengampuni. Banyak orang berkata enggak bisa, sampai mati pun aku tidak mau mengampuni. Jangan seperti itu, amin. Tuhan Yesus akan beri kemampuan pada kita. Roh Kudus akan beri kemampuan, kesanggupan pada kita untuk bisa mengampuni. Tuhan Yesus aja bisa mengampuni Petrus. Pasti kita juga bisa, amin. Lalu yang kedua, selain mengampuni, di sini Tuhan Yesus
menunjukkan kasihnya kepada Petrus, ya. Dia tetap mengasihi Petrus. Kalau manusia setelah mengampuni, setelah memaafkan, ada embel-embelnya. Tapi gitu ya. Satu, jangan dibuat lagi ya, gitu ya. Jadi mengampuni dengan syarat. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni tanpa syarat. Lalu yang kedua, tetap mengasihi. Katakan tetap mengasihi. Tetap mengasihi, ya, tetap mengasihi. Mungkin suami kita bikin salah, tetaplah mengasihi, amin. Minta Tuhan, tolong aku supaya aku tetap mengasihi dia. Ya, kita nggak bisa menuntut suami kita jadi orang yang sempurna, nggak bisa. Kita pun nggak bisa dituntut orang untuk menjadi sempurna, ya. Di sini Tuhan nggak ngomong Simon Petrus, aku ampuni kamu, besok kamu harus begini, dan jangan lakukan lagi. Tuhan nggak ngomong gitu. Tapi Tuhan memberikan teladan, amin. Tuhan memberikan contoh. Dia tidak mengungkit kesalahan Petrus, dia mengampuni. Dan dia tetap mengasihi. Buktinya apa? Tuhan mempercayakan satu perkara yang sangat besar kepada Petrus. Ya, orang kalau melakukan kesalahan seringnya dibilang gini, udahlah dia jangan dikasih lagi pekerjaan ini, gak bisa dipercaya, betul? Itu cara berpikir manusia, cara berpikir membenarkan diri, cara berpikir aku yang paling benar, yang lain mah selalu salah. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun Petrus berkata, Tuhan aku tidak bisa agape, aku tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, aku cuma bisa phileo. Tuhan Yesus berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus sangat mengerti keadaan Petrus. Tuhan mengerti dia Petrus hanya bisa sampai di situ dikasih phileo. Makanya di ayat yang ke-17, ketika yang ketiga kalinya kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tahu Petrus seseorang yang akan mengalami pemulihan karena dia mengalami diampuni, karena dia tahu rasanya dikasihi, diampuni, ya. Makanya Tuhan Yesus sudah melihat Petrus seseorang yang bisa dipercayakan perkara yang besar, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Enggak mudah itu, ya, menggembalakan begitu banyak domba-domba Tuhan. Tapi Tuhan tahu setelah Petrus mengalami diampuni, dikasihi, dia akan mampu. Amin. Ya. Kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Bapa itu kasihnya begitu besar pada setiap orang di bumi ini, di muka bumi ini. Sehingga karena kasihnya yang begitu besar, sampai ia merelakan anaknya satu-satunya mati, supaya darahnya yang kudus, darahnya yang suci itu membersihkan orang-orang yang berdosa. Itu bukti kasih Bapa yang besar, ya. Yang pertama ngampuni, yang kedua mengasihi, lalu yang ketiga menerima, ya, menerima. Petrus tetap diterima sebagai rasulnya Tuhan, ya. Tuhan Yesus enggak coret namanya dari jabatan rasul. Tuhan Yesus enggak mengeliminasi Petrus atau berkata, aduh Petrus kayaknya kamu enggak cocok deh. Kamu sudah terbukti gagal, kamu sudah terbukti enggak bisa dipercaya. Enggak, ya. Jadi satu kesalahan tidak membuat Tuhan mengeliminasi Petrus meskipun kesalahannya sangat fatal. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam bahwa Petrus setelah dia dipulihkan, dia bisa dipercaya. Dia bisa dipercayakan perkara besar. Para wanitanya Allah
Kalau kita belum bisa mengampuni, belum mengasihi, belum bisa mengasihi, belum bisa menerima, mungkin suami kita pernah melakukan kesalahan, ya. Siang ini kalau kita mau, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa pertama-tama dipulihkan dulu, mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan yang sejati, dan setelah itu kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni, mengasihi, bahkan menerima suami kita, ya. Bukan menerima dalam arti begini, kita ngomel, wah kamu mah memang dari dulu begini, kamu mah dari dulu begini. Jangan katakan seperti itu, ya. Orang kan makin belajar, amin para wanita, makin belajar. Kalau kemarin saya jatuh, kesandung misalnya ya, kesandung. Ya setelah kesandung jatuh saya tahu sakitnya, saya tahu di situ saya kesandung, saya nggak mungkin lagi sengaja ke situ supaya saya kesandung. Benar kan? Semua orang akan belajar dari kesalahannya. Saya menyadari kadang perkataan saya, suara saya keras. Pak Rudi suka berkata, ada masalah? Nah setelah berkali-kali Pak Rudi nanya begitu, saya menyadari, oh ternyata suaraku keras. Saya mulai pelankan suara. Betul ya? Itu kita belajar, amin. Ya, kami banyak perbedaan ibu-ibu ya. Saya tidak sempurna, saya banyak kekurangan, suami saya juga tidak sempurna. Tapi apa yang kurang itu kita belajar supaya kita melengkapi apa yang kurang, amin. Ya, jadi mari kita belajar dari Tuhan kita. Ya, belajar dari Tuhan kita. Di dalam Roma 5 ayat 6 dikatakan ketika kita masih lemah, ya, masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka. Ya, lalu ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kasih-Nya itu ditunjukkan, dikasih lihat ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan udah mati buat kita. Bukan ketika kita sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Mari belajar dari kasih Tuhan, bukan kasih yang menuntut. Amin. Bukan kita berkata kepada suami kita, ntar kalau dia berubah dulu baru aku terima. Dia tidak akan berubah kalau sikap kita seperti itu. Ya, supaya yang kurang bisa menjadi bertambah-tambah, dalam arti kekurangannya makin berkurang, dia makin sempurna, kita harus support, amin. Harus support. Seumpama misalnya ya, contohnya begini. Saya pulang ke rumah capek ya, harus beresin banyak hal. Kadang kayaknya gimana ya, pulang kalau ibu-ibu pulang ke rumah lihat berantakan kan kita tambah pusing ya. Nah seringkali saya pulang ke rumah saya mendapati Pak Rudi suami saya lagi beres-beres ya. Terus dia kadang ambilkan saya minum kalau saya baru pulang, itu tuh rasanya hati saya tuh adem banget, amin. Nah ini sebetulnya pesan buat para suami juga ya. Kalau istri baru pulang, buatkanlah minum. Tidak melulu bapak-bapak yang harus selalu dibuatkan minum. Ngambil minum itu kan perkara sepele, amin. Ya, kalau Bu Diana baru pulang dari kantor, pas Sabtu udah di rumah, ambilkanlah minum. Ya, kalau misalnya Bu Diana suka teh manis, buatkanlah teh manis. Mah, ini mah teh manis mah, mau yang dingin atau yang hangat gitu ya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik, amin. Bukannya menuntut. Kalau kita hanya menuntut, tidak akan ada penyelesaian, ya. Tapi apa yang kita harapkan kita terima, itu yang kita buat, amin. Amin. Oke. Jadi mari minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami kasih sejati Tuhan, supaya aku sanggup mengampuni, mengasihi, menerima apa adanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Siang hari ini kami belajar tentang cinta sejati. Kami tahu Tuhan, cinta yang sejati hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan
yang sudah melakukannya bagi kami. Engkau menunjukkannya Tuhan dengan memberikan anakmu yang tunggal mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kami ketika kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kami. Engkau selalu mengampuni kami ketika kami minta ampun. Terima kasih Tuhan. Engkau juga terus mengasihi kami. Kesalahan kami tidak membuat kami dieliminasi oleh Tuhan. Tidak membuat Tuhan menjauhkan kasih-Mu dari kami. Dan juga Engkau menerima kami Tuhan. Meskipun sampai hari ini kadang kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kadang kami masih sering komplain, masih sering mengeluh. Tuhan ampuni kami. Siang ini kami mau belajar dari kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, tolong setiap kami Roh Kudus. Siang ini hamba berdoa, jikalau ada di antara kami yang belum bisa mengampuni, baik suami, baik anak dalam keluarga kami, belum bisa mengasihi, bahkan belum bisa menerima. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Beri kami kemampuan, kesanggupan Tuhan. Tolong kami. Sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami, mengasihi kami sampai detik ini, bahkan menerima kami apa adanya. Kami belajar Tuhan. Mengampuni, mengasihi, menerima pasangan kami apa adanya. Anak-anak kami, keluarga kami, bahkan saudara-saudara seiman. Tuhan, biar kasih-Mu yang sejati melaut setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sejati, untuk cinta-Mu yang sejati, yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya pada siang hari ini kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Bu Ami yang sudah memberkati kami siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya setiap wanita Allah yang mengikuti ibadah online pada siang ini pasti diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di mana pada siang hari ini kita banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang sejati itu. Yang sudah Dia buktikan lewat di kayu salib. Dia mengampuni kita. Dia tetap mengasihi kita apa adanya. Menerima kita apa adanya. Dan saat ini juga kita mau praktekkan itu di tengah-tengah keluarga kita khususnya ya. Setiap wanita mari. Setiap ibu-ibu di rumah tangga kita masing-masing, kita praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Kita mau tebarkan cinta kasih, cinta sejatinya Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Pengumuman buat kita pada siang hari ini, ibadah kita di bulan Maret tetap kita sementara tetap ibadah online. Akan diadakan pada tanggal 27 Maret 2021 ya. Mari terus kita berdoa supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja. Haleluya. Dan saya rindu setiap kita wanitanya Allah, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Apabila di antara kita mendengar salah satu teman kita atau siapapun di antara kita dari wanita-wanitanya Allah GBI Metro Permata ada sesuatu terjadi atau sakit penyakit, masalah atau apa, boleh kita saling mendukung dalam doa atau saling membantu. Boleh langsung sampaikan ke kita. Kita akan saling mendoakan dan saling membantu, saling mensupport. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, sungguh hati kami sangat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Ibu Ami, Ibu Gembala kami Tuhan. Biar Engkau terus yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Lewat kehidupannya, lewat apapun Tuhan dalam
tindakannya, setiap perkataannya juga Tuhan boleh memberkati setiap kami. Khususnya wanita-wanita Allah yang ada di GBI Metro Permata. Biar Ibu Gembala kami ini Tuhan boleh menjadi contoh buat kami. Terima kasih Bapak, terus Engkau memberkati hamba-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat Tuhan terus Engkau tambah-tambahkan bagi dia Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti dia, Ibu Gembala kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada siang hari ini juga Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Beni Gunawan Tuhan. Bahkan Bapak rohani kami di tempat ini Tuhan, Bapak Rudi Darmawan. Dan semua keluarganya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, Bapak-Bapak rohani kami ini Tuhan. Terus Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan terus menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat bangsa dan negara kami juga Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan di dalam masa kesulitan yang saat ini Tuhan yang terjadi. Khususnya di bangsa kami. Tuhan kami percaya Tuhan, bangsa kami ini bangsa yang kuat karena Engkau ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Bangsa kami ini akan mampu melewati badai, melewati kesulitan yang ada saat ini. Baik itu ekonomi, kesehatan Tuhan, penyakit, virus yang ada saat ini Tuhan. Keamanan atau apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini ada di tangan-Mu dan kami yang ada di bangsa ini akan bisa melaluinya Tuhan. Dengan kemenangan yang daripada Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkati pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dari Bapak Presiden kami sampai pemimpin yang terendah di daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Mereka ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biar setiap keputusan, setiap tindakan, apapun yang diambil Tuhan. Itu benar-benar Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap wanita-wanita Allah. Yang khususnya Tuhan yang ada di GBI Metro Permata ini Tuhan. Tuhan apapun keadaan kami saat ini, apapun kesulitan, apapun masalah pergumulan kami Tuhan saat ini. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah keluarga Tuhan, masalah sakit penyakit. Apapun itu Tuhan kami percaya Engkau Tuhan Yesus ada dalam menyertai kami Tuhan, ada di dalam kami. Sehingga kami mampu cakap Tuhan melewatinya dan menang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih terus Engkau berikan hikmat-Mu. Terus Engkau berikan cinta-Mu yang sejati itu bagi setiap kami Tuhan. Terus Engkau berikan kasih-Mu yang sejati itu Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami boleh Tuhan Yesus kuat menghadapi apapun masalah di tengah-tengah keluarga kami, di masyarakat, di pekerjaan kami, anak-anak kami, apapun itu Tuhan. Kami percaya kami bisa menang karena ada cinta sejati yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari para wanitanya Allah, angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Di dalam anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim kuat bersama dengan Roh Kudus terus menyertai kita siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Mari yang percaya dan sudah menerima bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.